Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir yaitu presentasi di tugas metodologi penelitian ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari bab-bab yang telah saya buat, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Nah, di sini saya melakukan penelitian dengan judul Sistem Rekomendasi Pemilihan Dosen Pembimbing Skripsi berdasarkan topik skripsi menggunakan metode Wektif Produk yang disusun oleh Tiara Amelia dengan NIM 193051104. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab. Yang pertama yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Kenapa saya hanya menjelaskan hanya bab 4 saja? Karena kemarin saya hanya membuat sebatas hanya bab 4 saja. Adapun di sini yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu. Di dalam bab 1 terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua yaitu ada identifikasi masalah, yang ketiga yaitu ada rumusan masalah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan saya untuk membuat sebuah sistem tersebut. Adapun latar belakang masalah dari penelitian tersebut adalah untuk yang pertama, saya melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Sukabumi di jurusan Teknik Informatika. Dalam menentukan proses penentuan dosen skripsi mahasiswa itu masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara ditentukan oleh ketua program studi teknik informatika tersebut. Jadi dalam proses penentuannya itu tidak ada kriteria-kriteria terlebih dahulu. Jadi hanya dipilih sesuai dengan dosen yang tersedia di program studi tersebut. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu tidak ada kesesuaian antara dosen skripsi mahasiswa dengan topik skripsi mahasiswa. Dengan contoh misalnya saya mengambil judul skripsi dengan judul yang berkaitan dengan artificial intelligence atau AI. Nah, saya mendapatkan dosen skripsi yang tidak berkompeten di bidang tersebut, di bidang AI tersebut. Malah saya mendapatkan dosen yang misalnya berkompeten di bidang jaringan misalnya. Nah, hal tersebut pasti akan membuat proses pembimbingan tidak nyambung karena si dosen tersebut tidak berkompeten di bidang AI tersebut. Jadi, tidak ada kesesuaian antara dosen skripsi mahasiswa dengan topik skripsi mahasiswa. Yang kedua yaitu karena tidak ditentukan dengan berdasarkan kriteria-kriteria, terkadang dosen itu hanya melakukan penelitian itu hanya 1 atau 2 kali saja. Jadi malah ada dosen yang mungkin belum melakukan penelitian dulu sebelumnya. Jadi membuat proses pembimbingan kurang maksimal karena dosen tersebut mungkin juga belum pernah melakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah sistem yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan dosen skripsi mahasiswa yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan berkompeten di bidangnya. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut berasal dari latar belakang masalah yang telah saya sebutkan tadi. Identifikasi masalah tersebut yang pertama yaitu tidak adanya sebuah sistem yang menentukan dosen. Jadi belum ada sebuah sistem yang dapat menentukan dan merekomendasikan mahasiswa terhadap dosen pembimbing skripsi. Jadi hanya ditentukan manual oleh ketua program studi. Yang kedua yaitu tidak ada kriteria pemilihan dosen. Jadi pada saat pemilihan dosen itu ketua program studi tidak ada kriteria terlebih dahulu, jadi hanya menentukan dosen skripsi yang hanya ada di program studi tersebut. Yang ketiga yaitu cara pemilihan dosen pembimbing skripsi dengan metode yang ada itu mungkin belum sesuai. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat merekomendasikan dan menentukan dosen pembimbing skripsi yang berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan topik skripsi mahasiswa.
Setelah rumusan masalah, di sini yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut tentu saja membuat sebuah sistem yang dapat mempermudah mahasiswa maupun program studi dalam proses penentuan dosen skripsi yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan berkompeten di bidangnya. Manfaat penelitian, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu ada untuk penulis, untuk instansi, untuk pengguna, dan untuk pembaca. Untuk saya sendiri yaitu penulis, manfaatnya adalah menambah wawasan dan belajar menyelesaikan permasalahan secara real life atau secara nyata. Yang kedua yaitu untuk instansi, karena instansinya yaitu program studi teknik informatika. Program instansi mendapatkan manfaat, yaitu sebuah program atau sebuah sistem yang dapat membantu proses khususnya yaitu ketua program studi dalam melakukan pemilihan dosen yang memang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa. Untuk pengguna, di sini penggunanya yaitu mahasiswa, tentu saja mahasiswa. Untuk manfaat untuk mahasiswa tentu saja untuk membantu dalam proses penentuan dosen skripsi mahasiswa yang sesuai. Untuk pembaca ini penelitian ini nanti akan dijadikan sebuah jurnal yang akan dipublikasi dan diharapkan dapat dijadikan referensi. Nah, untuk bab 1 pembahasannya seperti itu. Di sini saya akan membahas bab 2. Di dalam bab 2 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada studi pustaka, dan yang kedua yaitu ada penelitian terlebih dahulu. Di dalam studi pustaka ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada konsep umum. Konsep umum merupakan konsep apa sih sistem tersebut berkonsep seperti apa. Jadi konsep umum dari sistem tersebut adalah sistem tersebut dapat berfungsi untuk merekomendasikan serta menentukan dosen skripsi yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan berkompeten di bidangnya. Setelah saya tadi dijelaskan di latar belakang masalah. Jadi sistem tersebut dapat membantu mahasiswa menentukan dosen yang memang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa. Selanjutnya itu metode yang diambil. Metode yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode weighted product. Dalam proses penentuan metode ini tidak semena-mena penulis menentukan saya pengen pakai metode ini tanpa membaca terlebih dahulu. Penulis melakukan proses yang sangat panjang, yaitu membaca beberapa jurnal, dan dirasa metode ini merupakan metode yang cocok untuk penelitian ini karena pertama perhitungannya yang sangat mudah dimengerti, dan yang kedua yaitu perhitungannya yang tidak rumit. Nah, metode weighted product merupakan metode yang menyelesaikan sebuah permasalahan dengan perhitungan berdasarkan kriteria. Jadi sebelum melakukan perhitungan dengan rumus yang sudah tersedia, si metode ini akan menentukan bobot dan memberikan nilai kriteria-kriteria. Selanjutnya yaitu ada tools dan bahasa pemrograman. Dalam membuat sistem ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP natif serta menggunakan framework yaitu Bootstrap. Yang kedua yaitu ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi untuk dijadikan sebuah referensi oleh penulis. Dari beberapa jurnal, penulis menemukan satu jurnal. Di sini penulis akan menjelaskan penelitian terdahulunya. Yang pertama yaitu ada nama jurnalnya yaitu jurnal edukasi. Judul jurnal yaitu sistem rekomendasi lowongan pekerjaan dengan menggunakan metode weighted product. Nah, metode yang dilakukan di jurnal ini sama dengan metode yang penulis lakukan yaitu metode weighted product. Adapun hasil atau kesimpulan dari Adapun kesimpulan dari penelitian yang ada di jurnal tersebut adalah dapat membantu lulusan baru atau fresh graduate dalam mencari kerja yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Jadi jurnal ini memiliki kesamaan di metode saja, untuk objek dan judulnya itu beda. Jika penelitian yang saya atau penulis lakukan yaitu membantu mahasiswa dalam menentukan dosen skripsi mahasiswa yang sesuai, tetapi jika jurnal ini yaitu membantu lulusan baru atau fresh graduate dalam mencari sebuah pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Selanjutnya di sini ada bab 3.
Di dalam bab 3 ini penulis akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode weighted product. Metode weighted product telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu metode yang melakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ada, tetapi sebelum itu akan ada pemberian bobot terlebih dahulu dalam kriteria. Jadi ada bobot-bobot terlebih dahulu lalu akan diberikan kriteria. Lalu kriteria apa saja sih yang dijadikan yang ada? Kriteria apa saja sih yang ada? Jadi kriteria-kriteria itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, fungsional, dan riwayat pendidikan. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan weighted product. Tahapan-tahapan dari metode tersebut yang pertama yaitu satu, menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria. Yang kedua yaitu menghitung bobot kriteria. Dan yang ketiga yaitu ada melakukan perhitungan vektor S. Dan yang keempat memasukkan ke dalam rumus. Jadi metode ini mempunyai rumus yang sudah disediakan. Selanjutnya ada bab 4. Di dalam bab 4 ini ada gambaran umum penyelesaian. Nah, jadi gambaran umum penyelesaian yang pertama yaitu sistem ini bertujuan menyelesaikan permasalahan dalam menentukan dosen pembimbing skripsi mahasiswa yang sesuai dengan topik skripsi mahasiswa serta sesuai dengan kemampuan dosen tersebut. Selanjutnya yaitu ada ide pembuatan. Ide pembuatan merupakan alasan kenapa sih penulis membuat sebuah sistem tersebut. Idenya dari mana misalnya. Jadi penulis membuat ini dengan berdasarkan permasalahan. Jadi penulis penulis menemukan permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya mahasiswa yang mengeluhkan proses pembimbingan yang kurang maksimal. Jadi banyak sekali mahasiswa yang mengeluh terhadap proses pembimbingan yang memang kurang maksimal. Jadi apa sih yang menyebabkan pembimbingan tersebut kurang maksimal? Ternyata penyebabnya yaitu dosen pembimbing yang memang kurang ahli atau kurang berkompeten terhadap topik yang dipilih oleh mahasiswa, serta mungkin dosen tersebut kurang pengalaman dikarenakan jarang melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu setelah ide pembuatan, di sini ada analisis perancangan. Jadi analisis perancangan itu yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi ke tempat terkait. Jadi proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mewawancarai dosen-dosen yang ada di sana dan observasi ke tempat. Jadi melihat secara langsung bagaimana si ketua program studi ini menentukan dosen pembimbingnya. Yang kedua yaitu ada data testing. Data testing merupakan pengujian mengenai metode yang diambil. Jadi data testing tersebut berfungsi untuk menguji seberapa cocok atau seberapa efektifkah metode yang diambil penulis. Jadi itu metode weighted product tadi. Selanjutnya yaitu ada data training. Data training merupakan data mentah. Jadi data training tersebut merupakan data yang memang akan diolah lagi di selanjutnya. Mungkin hanya itu saja yang penulis dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.